Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadan. Saya mau ngerjain tugas. Yang pertama, tentukan pasangan kata baku dan kata tidak baku berikut. Selanjutnya, jelaskan pendapat Anda mengenai pasangan kata yang telah Anda tentukan. Di sini saya sudah mencocokkan. Pertama ada akhir dengan akhir, dilihat, dilihatin, disebabkan karena, ibu, nyokap, itu benar, itu adalah benar, kantor di mana, kantor tempat kasih memberi bertemu lebih besar daripada, lebih besar dari, mengajar bahasa, mengajar siswa, mengapa, kenapa, enggak, tidak, pada zaman dahulu kala, pada zaman dahulu, saya, syah, sah. Jawaban kata baku akhir, dilihat, disebabkan oleh, ibu, itu benar. Kata tidak baku akhir, dilihatin, disebabkan karena, nyokap, itu adalah benar. Kantor tempat memberi bertemu lebih besar daripada, mengajar siswa, mengapa tidak, pada zaman dahulu, saya, sah. Pendapat saya, kata baku adalah sebuah kata yang sesuai dengan pedoman dan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan atau sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan pedoman dan kaidah yang sudah ditentukan. Menurut pandangan saya, kata tidak baku lebih sering terdengar dan terucap dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan kata tidak baku. Yang kedua, jelaskanlah penyebab kesalahan dari penjelasan kata dalam kalimat-kalimat di bawah. Setelah itu perbaikilah. Apa wawancara biasanya akan diakhiri? Di nomor satunya ada diakhiri, garis bawahi. Pewawancara biasanya memberikan kesempatan bagi kita untuk mengajukan pertanyaan di akhir wawancara. Yang kedua, di sesi ini biasanya muncul pula pembicara mengenai gaji dan tunjangan, siasat dengan mendahului pekerjaan yang menjadi prioritas hari itu. 4. Ini biasanya karena kita akan berpikir bahwa pekerjaan ini akan memakan banyak waktu dan sulit untuk segera diselesaikan. Yang kelima, ketika tubuh dan otak kerja keras selama beberapa waktu, tentu diperlukan waktu untuk beristirahat sejenak. Penyebab kesalahannya yang nomor 1, seharusnya kata di akhir, penulisan di akhir dipisah, bukan di akhir tapi di strip akhir. Kata gaji tidak sesuai dengan KBBI, seharusnya menggunakan kata gaji. Yang ketiga, akhiran i pada kata mendahului kurang tepat, seharusnya menggunakan akhiran kan, mendahulukan. Yang keempat, kata berpikir tidak biasa dengan KBBI, seharusnya adalah berpikir. Yang kelima, kata kerja keras kurang tepat, seharusnya menggunakan kata bekerja keras. Yang C, penulisan kata dari bahasa Alhamdulillah asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia harus dimiringkan. Tunjukkanlah contoh kata yang dimaksud dalam kalimat di bawah. Selanjutnya Anda perbaikilah. Kalimat, aplikasikan produk styling dan perawatan rambut seperti serum untuk menyehatkan akar rambut. Yang kedua, kembangkan dan blow dry rambut bagian depan untuk mendapatkan kesan bervolume. Yang ketiga, dengan demikian pada saat pagi datang Anda tidak perlu terburu-buru dan merusak mood seharian penuh. Yang keempat, jangan sampai salah memilih karena pertimbangan fashion dengan motif aneh-aneh tetapi tidak aman di jalan basah. Yang kelima, selunak-lunaknya komponen ban slick tetap akan susah memecah air di jalanan dan cenderung mudah terpeleset. Kata asingnya, yang nomor 1 styling, yang kedua blow dry, yang ketiga mood, 4 fashion, yang kelima chic. Perbaikan tulisannya, aplikasikan produk styling dan perawatan rambut seperti serum untuk menyehatkan akar rambut. Yang D, kalimat-kalimat ini terlalu panjang sehingga maksudnya sulit dipahami karena itu penggalah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi lebih efektif. Kalimat kompleks. Pertama, bagi perusahaan, wawancara adalah kesempatan untuk menggali kualifikasi kandidat secara lebih dalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan kultur perusahaan. Yang kedua, pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan pewawancara karena kontak penting dalam proses komunikasi termasuk dalam wawancara kerja. Yang ketiga, pewawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang diharapkan karena dianggap bisa melakukan penilaian atas kemampuan yang dilakukan.
Yang keempat, gunakan sisir dengan ukuran yang benar karena sikat yang lebih benar. Gunakan sisir yang ukuran yang lebih besar, bukan benar, ini salah, nggak tahu. Karena sikat yang lebih besar akan memberikan sedikit kurva ke gaya rambut bob kamu. Yang kelima, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik, coba evaluasi apa yang membuatnya berhasil dan cari cara untuk memasukkan sifat keberhasilannya dalam kehidupan Anda sendiri. Kalimat sederhananya, bagi perusahaan wawancara sangatlah penting untuk menggali kualifikasi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, pastikan menjaga kontak mata dengan pewawancara karena kontak penting dalam komunikasi wawancara kerja. Yang ketiga, pewawancara menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang diharapkan karena kandidat tersebut dapat menilai kemampuannya. Yang keempat, gunakan sisir yang tidak besar karena akan membuat kurva pada rambut bob kamu. Yang kelima, evaluasi keberhasilan orang lain dan terapkan dalam kehidupan Anda sendiri. Ya, mungkin segitu saja tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan.